Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik, kembali lagi di sini dengan Pak Guru ya dalam video pembelajaran tematik kelas 3. Nah, kali ini kita akan masuk pembelajaran tentang jenis-jenis dongeng. Nah, ya masih tentang dongeng. Pada pertemuan lalu kita belajar tentang dongeng, ya masih ingat ya? Sudah kalian catat apa itu dongeng? Nah, jadi dongeng itu adalah merupakan cerita khayalan atau cerita fiksi, ya. Nah, yang biasanya itu menceritakan tentang kehidupan pada zaman dahulu, ya. Dan biasanya juga dongeng itu berisi pesan-pesan moral dan juga amanat, ya. Nah, tokohnya di dalam dongeng itu biasa bisa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dongengnya. Jadi dongeng itu ada beberapa jenis, ya. Ada namanya dongeng ini, dongeng ini, dongeng ini. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan ada 5 jenis dongeng beserta pengertiannya. Nah, yang pertama mitos, ya, myth atau mitos. Nah, apa itu dongeng myth atau dongeng mitos? Nah, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, jadi cerita-cerita mitos ini adalah ceritanya tentang hal-hal yang ajaib, yang gaib, yang dianggap suci, ya. Nah, jadi mitos itu menceritakan seperti itu. Yang kedua, legenda. Nah, dongeng legenda apa itu? Yaitu dongeng yang mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal usul kejadian. Jadi dongeng ini menceritakan tentang asal usul terjadinya suatu daerah, ya, atau asal usul kejadian. Nah, itu namanya dongeng legenda, ya. Yang ketiga, fabel. Apa itu fabel? Dongeng fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah menceritakan tentang hewan atau binatang, ya. Kemudian dia menceritakan tentang kehidupan hewan itu, binatang itu. Ya, itu adalah namanya dongeng fabel. Yang keempat, hikayat. Apa itu hikayat? Dongeng hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan kepahlawanan seseorang, ya, pahlawan seseorang. Nah, itu biasanya terdapat pada dongeng yang namanya dongeng hikayat, ya. Nah, misalnya cerita tentang Majapahit, ya. Nah, jadi atau tentang cerita tentang Robin Hood, ya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang kelima, parabel. Nah, ingat tuh parabel, ya. Ingat, namanya parabel, bukan parabola, ya. Nah, kalau parabola salah, ya, parabola untuk menangkap sinyal televisi, ya. Nah, ini parabel. Apa itu dongeng parabel? Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan, ya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral, ya. Nah, jadi seperti itu tuh namanya dongeng parabel. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 5. Diingat ya, contoh dongeng itu ada 5, ya. Jadi dongeng yang pertama tadi adalah myth atau mitos, yang kedua legenda, yang ketiga fabel, keempat hikayat, yang terakhir adalah parabel. Nah, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, kemudian ada contoh-contoh jenis-jenis cerita dongeng itu seperti apa sih? Yang mitos itu contohnya ceritanya seperti apa? Kemudian legenda itu seperti apa? Kemudian fabel, hikayat, dan juga parabel. Nah, di sini Bapak berikan contoh. Di sini ada mitos, misalkan ceritanya mitos, ya. Mitos ini kan dongeng menceritakan tentang hal yang gaib, ya, yang ajaib, yang dianggap suci. Nah, contohnya cerita Nyi Roro Kidul. Nah, tahu Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, ya, dari Yogyakarta sana, ya, daerah Bantul, ya, Yogyakarta. Nah, di sana ada namanya Pantai Parangkusumo, ya, kalau nggak salah. Kemudian pantai itu dikenal dengan Pantai Laut Selatan. Nah, di situ ada penguasanya namanya Nyi Roro Kidul. Nah, itu jadi itu mitosnya, ya. Ada juga itu bukan mitos, mengatakan bukan mitos, Pak, itu betulan. Nah, itu terserah, ya, yang menganggap itu betul-betul atau menganggap itu hanya khayalan atau fiksi, ya terserah, ya, kalian menanggapinya. Nah, yang kedua adalah legenda. Nah, legenda tadi adalah dongeng yang menceritakan mengenai peristiwa sejarah
sesuatu daerah terjadinya asal usul daerah tersebut. Nah, contohnya misalkan Sangkuriang, saya tuliskan. Nah, Sangkuriang ini kan ada asal usulnya terjadi apa? Suatu daerah yang namanya daerah Jawa Barat. Di situ kan ada namanya Gunung Tangkuban Perahu ya. Nah, Tangkuban Perahu bilangnya adalah itu asal usulnya dari perahunya Sangkuriang yang dia lemparkan atau dia tendang, kemudian perahu itu menjadi gunung, ialah namanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, jadi ya contohnya seperti itu ada contoh dongeng legenda. Kemudian fabel. Nah, fabel ini adalah menceritakan tentang binatang ya atau hewan. Nah, ini banyak contohnya, misalkan si kancil dengan si buaya. Nah, itu contohnya cerita kancil dan buaya ya kan. Kemudian si apa lagi, si kerayang rakus. Nah, banyak tuh macam-macam ceritanya ya. Pokoknya kalau cerita tentang hewan itu adalah jenisnya cerita fabel. Nah, kemudian hikayat ya, ini si kancil tadi ya, kancil dan nah, kemudian hikayat itu cerita tentang tokoh kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, contohnya di sini cerita tentang Majapahit. Majapahit, bukan Majapahit. Siapa itu tokoh Majapahit yang terkenal? Si Gajah Mada. Gajah Mada ya. Nah, sini ya Gajah Mada. Atau tadi kalau dari luar negeri ada ceritanya, cerita hikayat si Robin Hood. Nah, Robin Hood ya, Robin Hood ini adalah dia seorang perampok ya, tapi hasil rampokannya itu dia bagikan kepada orang miskin. Nah, itu namanya, ada tokohnya di situ, tokoh Robin Hood. Nah, tapi Bapak lupa tuh dari cerita dari mana ya? Dari Inggris lah ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya tadi seperti hikayat, misalkan hikayat Gajah Mada. Nah, kemudian ada Robin Hood. Nah, kemudian yang terakhir parabel. Parabel ini adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan. Yaitu contohnya yang kalian kerjakan kemarin, ya, yang kalian kerjakan kemarin tentang cerita tentang pohon kelapa dan pohon pepaya. Nah, itu adalah contoh jenis parabel, dongeng parabel ya, yaitu menyampaikan pesan. Pesannya apa di situ? Nah, kalian ingat ya? Kalian jawab tidak? Ya. Nah, jadi pesannya di situ kita tidak boleh sombong, tidak boleh membanggakan diri. Nah, karena setiap manusia itu ya, setiap makhluk itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, itu biasanya terdapat pada dongeng parabel. Oke, anak-anak, cukup itu saja yang Bapak sampaikan tentang jenis-jenis dongeng. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian mengerti. Nah, jadi kalau tidak ada yang masih belum dipahami, silahkan tanyakan di grup kita. Sekian dari Pak Guru, salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pada video pembelajaran kali ini ya. Dan jaga selalu kesehatan, jangan banyak keluar rumah kalau tidak penting. Perbanyaklah belajar di rumah ya. Dan juga tetap jaga kesehatan. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.